bekerja setiap saat. Dan aku pun harus bekerja. Kata-kata itu membuat para penguasa Yahudi semakin berusaha untuk membunuhnya. Bukan hanya karena ia telah melanggar hukum Sabat, tapi karena ia juga mengaku bahwa Allah adalah Bapanya, yang berarti ia menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, Aku berkata yang sesungguhnya. Anak tidak dapat bertindak sendiri. Ia hanya melakukan apa yang dilakukan bapaknya, dan yang dilakukan bapaknya juga dilakukan anaknya. Sebab Bapa mengasihi anak dan menunjukkan semua yang dilakukannya sendiri. Bahkan Bapa akan menunjukkan hal yang lebih besar lagi sehingga kalian akan heran. Seperti Bapa membangkitkan orang mati dan memberi mereka hidup. Begitu juga anak memberi hidup kepada mereka yang menginginkannya. Bapa sendiri tidak menghakimi siapapun. Ia memberi anaknya kuasa untuk menghakimi, agar semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Orang yang tidak menghormati anak, dia tidak menghormati Bapa yang mengutusnya. Aku berkata yang sesungguhnya. Mereka yang mendengarkan aku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku memperoleh hidup kekal. Mereka tidak akan dihukum, tapi sudah lepas dari kematian menjadi hidup. Aku berkata yang sesungguhnya. Akan datang waktunya. Dan sekarang waktunya sudah datang. Ketika orang mati mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Seperti Bapa sendiri adalah sumber kehidupan. Seperti itu jugalah ia menjadikan anaknya sumber kehidupan. Dan ia memberi anaknya kuasa untuk menghakimi sebab ia adalah anak manusia. Jangan heran mendengar hal ini. Suatu saat orang mati akan mendengar suaranya dan keluar dari kubur. Mereka yang berbuat baik akan bangkit dan hidup. Dan mereka yang berbuat jahat akan bangkit dan akan dihukum. Aku tidak bisa apa-apa atas kuasaku sendiri. Aku hanya menghakimi sesuai perintah Allah sehingga keputusanku adil. Sebab aku tidak mengikuti kehendakku sendiri, tapi kehendak Bapa yang mengutus aku. Jika aku bersaksi mewakili diriku sendiri, maka kesaksian itu pasti tidak akan dapat dipercaya. Tetapi ada orang lain yang memberi kesaksian tentang aku. Dan aku tahu bahwa kesaksiannya itu memang benar. Kalian telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia bersaksi benar tentang aku. Ini bukan karena aku perlu kesaksian manusia, tapi aku mengatakannya supaya kalian diselamatkan. Yohanes itu seperti lampu yang menyala dan bercahaya, dan kalian hanya ingin menikmati cahayanya sebentar saja. Tetapi aku punya kesaksian yang lebih besar daripada kesaksian Yohanes. Yang kulakukan, yaitu pekerjaan yang ditugaskan Bapa kepadaku. Itu sudah membuktikan bahwa Bapa telah mengutus aku. Dan Bapa yang mengutus aku itu juga memberi kesaksian tentang aku. Kalian belum pernah mendengar suaranya atau melihat rupanya. Dan tidak menyimpan sabdanya di hati kalian. Sebab kalian tidak percaya kepada utusannya. Kalian mempelajari Alkitab. Sebab kalian pikir dengan itu, kalian memperoleh hidup kekal. Alkitab itu sendiri memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kalian tidak mau datang kepadaku untuk mendapat hidup. Aku tidak mencari pujian dari manusia. Tapi aku tahu kalian manusia seperti apa. Dan aku tahu kalian tidak mengasihi Allah di dalam hati kalian. Selamat siang teman-teman. Saya baru saja membaca buku yang saya miliki. Judulnya Api Penyucian berdasarkan riwayat hidup dan kesaksian para kudus yang ditulis oleh Pastor FX Scope SJ dari Marian Center Indonesia. Beberapa hal menarik saya temukan di sini tentang purgatorium, api penyucian. Dan yang saya temukan di hari ini adalah saya temukan di halaman 123 di bab 27 dari buku ini. Judul subbabnya adalah sebab-sebab penderitaan di api penyucian, masalah silih di api penyucian, ajaran Suarez, kesaksian Santa Katarina dari Genoa. Saya bacakan sebagian dari bab ini. Mengapa jiwa-jiwa harus menderita di api penyucian sebelum diperkenalkan memandang wajah Allah? Apa masalahnya? Mengapa harus dilakukan silih?
Apa yang harus dimurnikan oleh nyala api di api penyucian? Apa yang harus dibakar habis di sana? Yang harus dimurnikan, kata penjaga gereja, adalah noda-noda yang diakibatkan oleh dosa-dosa. Tetapi, apa yang dimaksud dengan noda? Menurut kebanyakan pakar teologi, noda ini bukan dosa, tetapi penderitaan atau utang penderitaan yang muncul akibat dosa. Untuk memahami hal ini dengan baik, kita harus menyadari bahwa dosa menimbulkan dampak ganda atas jiwa, yang kita sebut utang atau reatus kalau bahasa Yunaninya. Utang dosa dan penderitaan yang harus ditanggung. Noda ini membuat jiwa tidak hanya merasa bersalah, tetapi juga harus menderita, harus menjalani hukuman. Sesudah dosa diampuni, dampaknya yang berupa penderitaan masih ada dan harus dijalani. Entah seluruhnya, entah sebagian, dan penderitaan ini harus ditanggung, entah dalam kehidupan sekarang ini atau dalam kehidupan yang akan datang. Jiwa-jiwa di api penyucian tidak lagi menanggung dosa, noda dosa yang paling ringan. Dosa-dosa ringan yang mereka miliki pada saat kematian telah dihapus lantaran kasih yang murni. Tetapi mereka masih harus menanggung utang penderitaan yang belum dilunasi di dunia ini. Hutang penderitaan ini merupakan akibat dari segala dosa dan kesalahan yang dilakukan manusia semasa hidup mereka. Khususnya akibat dosa berat yang sudah diampuni, tetapi belum diberi sirih lewat pertobatan lahiriah yang sepantasnya. Inilah bab 27 halaman 123 dari buku Api Penyucian. Di sini buku ini ada juga kesaksian-kesaksian dari para penulis yang sebagian besar adalah orang kudus juga, tentang bagaimana mereka dihampiri roh-roh yang belum diterima di alam sana ya, masih harus menjalani api penyucian, dan bagaimana mereka meminta kepada orang-orang yang diberi berkat oleh Tuhan ini untuk dapat memberikan bantuannya berupa entah itu doa, entah itu silih dosa yang mereka bisa lakukan demi arwah-arwah ini bisa diterima di kerajaan surga. Ini tentu memberi satu lagi bukti bahwa hidup itu berlanjut bahkan setelah kematian kita. Dan dengan adanya ini, maka ini membuat kita perlu cermat selama menjalani hidup ini. Kita takut dosa, kita lebih baik berbuat baik setiap hari, karena itu ada awardnya di sana nanti, ada penghargaannya. Dan jika sebaliknya, ya memang dosa kita telah diampuni karena kita percaya kepada Yesus, tetapi ternyata ada yang perlu kita jalani lagi akibat dari dosa itu sendiri. Jadi selama di dunia ini telah diampuni, tetapi ada efek-efek yang perlu kita pertanggungjawabkan sebelum kita dapat melihat, dikatakan di buku ini, sebelum kita dapat melihat wajah Tuhan. Ya, itu saya artikan, mungkin saya terjemahkan sebagai sebelum kita layak menghadap Kristus, kita menjumpai Kristus ya, menjumpai Bunda Maria. Menarik untuk selalu kita tiap hari belajar dari orang-orang yang hidup zaman dahulu, betapa
mereka memberi peringatan, sebetulnya warning, bahwa sisa hidup yang kita jalani itu sebaiknya kita pergunakan dengan sebijak mungkin. Ya, itulah gunanya kita membaca buku-buku iman yang setidaknya memberi semacam friendly reminder ya, kalau kita sudah tahu tapi kita sering lupa. Demikian renungan dari buku ini. Terima kasih.